hormat Kepala Sekolah SD Negeri Tugu 4, Ibu Dr. Anda Indah Purwanisa SPD. Yang saya hormati Bapak Suwarno SPD selaku Kepala Sekolah Tugu 5. Yang saya hormati Ibu Nur Aminah SPD selaku Kepala Sekolah Tugu 1 dan Tugu 8. Yang saya hormati Bapak Fauzi MM selaku Kepala Sekolah SD Buati. Yang saya hormati Ibu Titik selaku Kepala Sekolah dari SDK 3. Yang saya hormati pula Bapak Anam Abdullah Hadi MM selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Tugu 9. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta sosialisasi transisi Polda SD. Pertama-tama, marilah kita lanjutkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi transisi Polda SD pada hari ini. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Pertama saya mohon izin memperkenalkan yang sama-sama saya hormati tuan rumah Kepala Sekolah Tugu 4 lagi Ibu Endah, Bapak dan Ibu. Kami sesuai dengan nama asal sekolahnya juga benar, nanti setelah ini bisa menghubungi di meja daftar tamu untuk memperbaiki nama apabila tadi namanya hanya singkat atau belum lengkap. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lagi semoga bermanfaat pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Endah selaku tuan rumah sudah menjajakan tempat, dan mudah-mudahan nanti suasananya hidup. Jadi kalau bisa materinya sedikit lebih baik. Amal baru. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran ibu-ibu kepala sekolah juga teman-teman guru yang saya sayangi. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Binaan 5 gambar umum alur pembelajaran dalam transisi Polda SD yang menyenangkan. Nah di sini ada modul 1. Kita bisa lihat baca pertama ya. Di sini mengapa pembuatan transisi Polda SD penting? Modul 2-nya bagaimana membangun lingkungan belajar Polda SD yang menyenangkan. Modul 3-nya bagaimana membangun kemampuan literasi numerasi secara bertahap sejak PAUD hingga ke SD. Modul 4-nya bagaimana membangun kemampuan kondisi secara holistik dan bertahap sejak PAUD hingga SD. Modul 5-nya bagaimana merencanakan pembelajaran yang penguatan transisi PAUD SD. Modul 6-nya bagaimana melakukan pembelajaran gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Coba dibaca slide-nya. Target perubahan gerakan transisi PAUD SD menyenangkan SD yaitu menghilangkan
tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD. Lalu yang kedua, masa 2 minggu pertama di tahun ajaran baru tahun 2023-2024 dari PAUD dan SD menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama di PAUD dan SD. Yang pertama, Satuan PAUD dan SD atau MI memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dengan lingkungan belajarnya. Itu tidak ada tes calistung, jadi tidak diadakan. Ya. Untuk 2 minggu pertama masa MKS difasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dari ruang sekolah. Seperti kita guru sudah persiapkan bagaimana kita mengenalkan anak-anak untuk mengenal mana ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang belajar kelasnya atau kelas satunya, itu nanti kita perkenalkan. Nah, untuk satuan program mengenal peserta didik lebih jauh lalu kegiatan belajar nanti diadakan pembelajaran selama 2 minggu pertama. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran di sini anak lebih dituntut lebih aktif, gitu ya, lebih aktif. Jadi jangan gurunya yang aktif, jadi anak yang benar-benar aktif. Jadi kita nggak boleh kita biasanya kalau ini guru menyiapkan apa-apa, itu tidak usah. Jadi guru mengajak anak untuk membuat apa. Jadi kata mengajak, biarkan anak yang aktif sendiri mencari. Lalu di sini juga guru harus membuat asesmen. Nah, kita pertama itu ada asesmen diagnostis atau penilaian awal ya, asesmen awal. Nah, kita di situ nanti melihat bagaimana kita sambil berjalan melihat anak murid kita, ada yang sudah bisa membacakan, ada yang kita lakunya masih kurang atau gimana. Nanti kita punya penilaian tersendiri. Di sini asesmen diagnosis awal. Lalu nanti ada laporan perkembangan. Biasanya laporan perkembangan ini kita setiap 1 semester. Jadi dalam setahun ada 2 semester. Dan C garis HK 0401 tahun 2003 tentang penguatan pendidikan anak usia dini sekolah dasar kelas awal. Dilanjutkan dengan surat edaran nomor E0010 SE strip 2003 tentang penguatan tangan siswa satu ini, gitu ya. Dan itu untuk yang keduanya memberikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan melalui pendekatan bermain belajar. Nah, di sini kita kelas 1 nih Bu, dituntut jangan terus membaca dan menulis, apalagi sampai menulis. Jadi kalau kita mengajarkan anak-anak misalnya mengenal huruf, itu kita dengan kartu huruf permainan, ya nggak langsung kita dilarang tidak seperti itu karena anak-anak kaget langsung nulis. Next ya, kita langsung aja ya. Nah, di sini juga targetnya sampai kita tidak menggunakan Satu tujuan menyenangkan. Oke, strategi sebelah. Transisi PAUD SD. satu tim, satu tujuan menyenangkan. Nah, IPK di PAUD sudah diajarkan baca tulis berhitung. Maka ketika dia memasuki SD itu sudah siap sekolah Bu, sudah bisa baca tulis berhitung. Enaknya guru satunya kita ya. Enak sekali Bu kita kalau gitu tuh. Nah, akhirnya ini jadi masalah waktu lagi guru TK, guru PAUD, guru SD bilang, oh waktu lagi di SD tapi bisa baca tulis ya, semua gerakan Ibu. Jadi udah bimbel apa semuanya mereka jalankan. Tapi setelah ada gerakan di sini anak yang PAUD, nah, nih mereka anak yang tidak PAUD juga mereka harus sudah siap ke SD. Nah, bagaimana kita kan ada anak yang tidak PAUD, jadi ada yang bisa baca, pemahaman kurang. Nah, di sinilah kita tuh katanya nggak sih Pak nih dari kelas SD. Bagaimana biar yang dari PAUD itu bisa sama, yang tidak dari PAUD bisa sama mencapai perkembangan seperti yang sudah PAUD. Penerapan bersekolah, lalu apa yang dimaksud dengan transisi PAUD ke SD? Yaitu yang pertama ada PAUD dari 0 sampai 8 tahun itu masuk ke SD tingkat awal. Lalu anak tersebut siap untuk bersekolah karena menjadi peserta didik SD. Artinya transisi yang dialami oleh anak PAUD ke SD haruslah lulus atau anak tidak perlu melakukan terlalu banyak
penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya. Ya, terima kasih tepuk tangan dong. Kasih next lanjut aja kita. Sertifikasi ya Bu. Nah, anak yang siap atau belum siap, ini udah siap, ini belum ya, bukan itu Bu ya. Terus gerakan transisi KKSD yang menyenangkan adalah upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya. Jadi semua anak itu sama haknya Bu. Nanti kita di kelas. Kamu kan sudah tambah besar, nak. Jadi pasti harus naik kelas dong, supaya kamu banyak belajar. Di TK, aku juga belajar banyak kok. Aku ingat, aku belajar hafal, yang berlayar mengapal. Aku belajar ya, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia hingga mana utara. Aku belajar mengenal huruf dan angka menyenangkan. Aku ingat, aku melukis, aku bernyanyi sambil menari. Aku ingat, aku belajar atau belum kenal. Bila engkau belum tahu, kakak, ayo mari. Tak melihat lagi tanda ceria, tak melihat lagi tertawa riang, bermain juga bisa belajar. Kakak, ayo main. Kakak banyak PR. Ada dulu yang mainnya. Seru baca. Bisa membaca. Hari ini kita akan belajar matematika. Tak kupahami, mudah bagimu, tapi sulit untukku. Seakan angka itu mengikutiku, banyak angka yang lucu. Aku bisa membaca, menulis dan berhitung. Apa ini artinya aku belum pantas masuk SD? Siapa bilang masuk SD harus lancar membaca, menulis, dan berhitung? Kamu di sini untuk belajar dan menang. Tugasmu guru untuk membantu kamu dari tidak bisa menjadi bisa. Kalau kamu udah bisa semuanya, untuk apa ada ibu guru di sini? Ya, tepuk transisi PAUD ke SD. Satu tim, satu tujuan, menyenangkan. PAUD ke SD. Satu tim, satu tujuan, menyenangkan. Yeay. Numpuk, bu gurunya galak seragamnya, itu tadi keren ya. Terus dia bermimpi sampai takut ke sekolah. Kita ajari kakaknya bilang gak ada PR. Nah, akhirnya bagaimana kita meramusi supaya anak peserta didik dari PAUD lancar ke SD tidak takut? Ya begini Bu, tadi kalau kemarin sih pemerintah menyelenggarakan waktu pendirian PPDB tidak boleh tali Zoom 2015 ke bawah. Ada ya, ayo kita tes dulu, kamu kenal huruf nggak? Ini gitu. Di zaman sekarang 2000 ya tidak ada lagi. Jadi itulah Charleston itu dari PPDB. Terus logikanya kita ngajarin anak nih di kelas. Kayaknya kalau modal mulut aja ini bapak ibu capek ya kita gitu. Tapi tetap kalau ayo anak-anak kita mengenalkan motorik halusnya dengan bikin pagar hari ini pakai begini dulu dengan bayangan angka 1 pada bikin pagar gitu. Jadi kadang-kadang kita bertentangan ya antara orang atas sama orang bawah. Di lapangan kan dengan kita bicara aja dengan sekian jam menenangkan anak kan nggak bisa. Itu diramu bagaimana seindah mungkin anak-anak tidak rewel di kelas. Jadi 3 hari pertama kita ayo jual obat.
biar anak manusia senang ya. Baru hari keempat sudah pengenalan sekolah, lingkungan dan lain-lain, baru dia masuk materi. Hari keempat, kelima biasanya mau datang di depan gitu. Nah, jadi tetap aja santai untuk guru kelas 1 yang bersinergi langsung ke kelas 2. Santai walaupun ya sama ya. Ada saatnya kan anak-anak menggemaskan, ada yang menjengkelkan, tapi dia bayang apa? Kan ada banyak sekarang di IG itu dikirim banyak ini ya, apa namanya, kiriman-kiriman untuk pembelajaran. Nah, di sini akan menjelaskan saya tentang Ines tadi supaya akhirnya di ending ceritanya operasi itu dihadiri oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Akhirnya diramu sebegitu mungkin supaya gurunya menarik itu dalam arti mesti dia tua kayak saya atau muda kayak Bu Mika, yang penting anak itu serap dulu ke kita. Jika kita sudah menarik dalam perhatiannya, dia itu akan menagih ke sekolah. Ini dengan kata-kata yang sopan muda atau menyakiti gitu ya dalam di WA-nya itu. Baik, di sini akan saya lanjut dengan langsung apa yang dipaparkan sama Bu Tian, mengenal nilai agama dari budi pekerti. Nah, dia itu akan kalau kurikulum 13 di sini ada ya agama dan budi pekerti, ada juga di kurikulum 13. Tapi kita kan udah tahu ini kelas 1 sampai 6 sudah mulai masuk ke kurikulum merdeka ya, gitu. Lanjut, mengenal nilai agama dan budi pekerti, anak mengenal nama Tuhannya serta simbol keagamaan, dan kemudian memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya seperti manusia, tanaman, dan di sekitar rumah, binatang, serta merupakan ciptaan Tuhan. Itu yang kita ramu fondasi yang pertama tentang agama dan budi pekerti kita. Kemudian kemampuan anak untuk menentukan contoh perilaku Yang pertama, kemampuan mengelola emosi dan rasa positif mengenai dirinya. Yang kedua, kesadaran dirinya adalah bagian dari komunitas sekolah. Yang ketiga, kesadaran bahwa ketika ia berada pada tempat yang berbeda, maka ada aturan dan kebiasaan yang berbeda yang patut diperhatikan. Baik, terima kasih Ibu Mika sudah membacakan dengan jelas tentang kematangan emosi. Nah, untuk yang ketiga adalah fondasi yang ketiga, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Kira-kira sampai di sini paham ya kondisi yang ketiga ya? Untuk yakin semua pasti sudah bisa semuanya. Ya, ada gambar akornya. Otomatis dia akan mengenal konsep dan bentuknya itu bentuk A, huruf A, dan huruf A seperti ini. Kalau diambil contoh buahnya nyata adalah akor. Begitu. Seperti buat pagar ayo, itu kan kita pengenalan angka 1. Tapi dalam bayangan udah masih begini, nggak langsung. Ayo buka anak-anak itu. Jadi apa ya, semenarik mungkin lah begitu. Saya yakin ibu-ibu kelas 1 dan kelas 2 sudah oke, sudah berpengalaman untuk berbagi untuk membagikan cara mengajar yang baik untuk di sekolahnya atau di kelasnya. Sampai di sini saya hanya melanjutkan bukian. Nggak ada 6 materi, 6 modul, tapi saya sudah share ke Pak Haji Anang. Nanti teman-teman mungkin di bagian bimteknya ya. Untuk itu kami mohon maaf jika menyampaikan kami banyak kekurangan, tapi boleh kali kalau ada sesi bertanya, boleh bertanya. Jika kami tak mampu, nanti kami tanyakan lagi dengan Pak Purwoto dan Ibu Hanum ya. Gitu. Oke, gimana Bu Enda? Kita setengah 3 sebelum itu kita saya kasih deskripsi atau mau ada yang mau nanya? Boleh? Oke, baik, terima kasih kepada Bu Marhatiari dan juga mau SPK, betul ya? Oh iya, mau SPK dulu Bapak Ibu. Katanya kalau jadi guru kelas 1 itu yang penting ramah, terus menyenangkan pembelajarannya. Jadi itu harus banyak SPK-nya supaya nanti anak-anak tidak bosan. Apalagi anak kelas 1 belajar sambil bermain. Kalau dulu pas di TK kan bermain sambil belajar ya. Bedanya kalau di SD kelas 1 itu belajar sambil bermain. Nah,
bagaimana sih? Bambu. Anak-anak itu kan ya. Ibu bilang tetet tetet. Kalau saya bilang trompet bambu, tetet tetet. Bisa ya? Kalau suling di kiri, kalau trompet di kanan. Yuk, sama. Suling bambu, tetet tetet. Trompet bambu. Terima kasih nanti disampaikan kepada siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali seperti ini Bu. Kalau kajian kan ada peraturan ya. Peraturan itu bisa dibikin dulu, bisa dibuat sekolah. Sekarang namanya bukan peraturan tapi kan kesepakatan. Nah sekarang kesepakatan ini caranya gimana Bu? Apakah anak atau orang tua kita ajak perubahan untuk diajak musyawarah kesepakatan itu kan ini berkaitan dengan anak. Kalau anak kan nggak bermotif, apa diajarkan kebiasaan sehari-hari kan seperti ini gitu. Apakah betul-betul tulis atau kebiasaan yang perlu kita lakukan kepada anak-anak? Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bapak Suwarno mewakili yang sok tahu ya, maaf ya dari kelas 1 ini teman-teman horas gitu dong, kasih semangat kelas 1 ya, ada Bu Amina orasnya. Baik, pertanyaan Bapak Suwarno sangat bagus ya, tapi kita juga jawabnya kesepakatan aja. Kalau saya bilang untuk kesepakatan, karena itu sudah surat edarannya ada ya dari kementerian. Kemudian bagaimana menyikapi maksudnya untuk di kelas 1 di sekolah masing-masing. Kita sudah di tahun lalu kita sudah di apa ya, sama Bapak Ngajidok kita sudah diarahkan, ya kan? Ingat nggak? Di SDN Tengah 8 Papan Fajri ya kalau nggak salah. Waktu itu pokoknya untuk kesepakatan kelas 1 bahwa itu kita memikirkan tahun ajaran baru itu tanggal 8 Pak. Nah biasanya kalau kami kan berdua atau berempat nanti guru kelas itu apa ngobrol dulu bla 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 bla, sudah sepakat Bu Enda nanti mengarahkan dibantu dengan guru-guru kelas 2, guru-guru bidang studi biasanya Pak untuk hari pertama dulu 3 karena kan repot, dibantulah itu kami. Dan kayaknya di sekolah itu yang baru waktu kemarin paparan ikut BIMTEK baru sekolah kami Pak. Bu Eda sudah start, sudah membantukan seluruh guru Pak, guru bidang dan guru kelas 1 untuk bersinergi dengan kita bantu. Nah ketika orang tua mulai masuk, kita sudah ada programnya selama 12 hari Pak. Bentuk tertulis ada seperti kayak program hari pertama Senin tanggal 8 bulan Juni ini hari yang membantu di kelas 1A Ibu Alvin dan Pak Amir. Hari kedua Bu Intan dan Bu Ratna itu ada Pak pengenalan itu selama MPLS kita dibantu Pak karena merasa repot. Nah berjalan hari ketiga itu sudah mulai dipegang kita dibantu bersama. Kemudian hari keempat mulai masuk kelas. Semuanya kita dibuka di lapangan terus masuk kelas. Nah disitulah di kelas peran kita untuk supaya tidak nangis, dimana anak takut, maka kan udah di luar otomatis. Itu dibentuk dalam satu selama 12 hari Pak. Di ACC sama Ibu Enda. Bahkan kita berulang kali ya Bu, dicoret jangan ya dilaksanakan gitu. Konsultasinya juga ke Pak Sama. Itu yang sudah kami laksanakan. Tapi tetap hari entah itu bentuk makanan atau bentuk bahagia di dananya dari sekolah, baru kita ini kasih siapa yang nggak nangis pelaksanaan. Kesepakatan itu hanya pada saat MPLS saja atau selama kelas 1 yang kita selama kelas 1. Selama kelas 1 kita, saya sama Bu Parhasiani selalu bersinergi nanti dengan Bu ini karena kelas 1 kelas 2 itu harus tetap selama 1 sampai ini gitu. Artinya apa ya? Tetap 1 tahun selama ini. Tapi sebelum kita mengikuti pelajaran, selama kita mengikuti pelajaran, coba apa yang harus kita laksanakan. Nanti tuh anak-anak sendiri, tidak ribut di kelas, nggak nangis, ada yang bilang nggak boleh ditunggu,
Nah, nanti kan diapanya kalau melanggar, misalnya datangnya nggak disiplin, nggak tepat waktu, apa sanksinya? Nanti kita ini lagi Pak. Apa kita? Oh berarti ada kesepakatan kelasnya, ada sanksinya. Di sini sebenarnya bukan melalui sanksi Pak ya. Di sini disiplin positif. Disiplin positif nggak boleh Pak. Mohon maaf ya apabila saya selaku MC ini cerewet, banyak ngomongnya, banyak salahnya. Biasanya